Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama kami di channel Eksperimen Quran. Kali ini kita akan bereksperimen dengan Al-Quran kembali seperti mana pada video sebelumnya. Alhamdulillah, di depan kita ini sudah ada Al-Quran, sudah ada pulpen dan kertas kosong. Nah, kali ini kita akan bereksperimen tentang sebuah penggalan ayat Al-Quran yang sangat tepat sekali dan sangat cocok sekali dengan ilmu pengetahuan yang berlaku pada hari ini. Salah satu ilmu pengetahuan itu adalah ilmu astronomi. Jadi seperti mana yang tercantum di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran atau kitab fi Mabahis fi Ulumil Quran, bahwa sesungguhnya menurut sebagian ulama Al-Quran mengandung mukjizat yang sangat banyak sekali. Bukan hanya mukjizat pada ilmiah, tapi juga mengandung mukjizat pada kalimat atau setiap ayat yang ada di dalamnya. Nah, kali ini kita akan menyaksikan secara bersama ada mukjizat yang sangat unik yang bisa kita lihat di dalam Al-Quran tentang ayatnya, yang nanti akan berhubungan dengan salah satu ilmu pengetahuan sains yang akan kita tulis di kertas kosong ini. Nah, ini jadi antum bisa melihat, bisa membuka juga nanti Al-Quran dan bersama-sama untuk bisa melihat bersama mukjizatnya. Kebetulan di sini kami mengambil salah satu surat yang ada dalam Al-Quran, yaitu surat Yasin. Nah, jadi dalam surat Yasin ini ada beberapa ayat yang tercantum. Nah, kebetulan di salah satu ayat Yasin, yaitu tepat pada ayat ke-40. Tepat pada ayat ke-40 tertulislah kalimat wa kullun fi falaki yasbahun. Artinya adalah dan tiap-tiap itu fi falaki yasbahun, itu beredar pada garis edarnya. Jadi artinya adalah tiap-tiap sesuatu itu beredar pada garis edarnya. Nah, ketika kita membaca ayat ini secara biasa saja, sepintas saja, maka saya yakin ya orang biasa-biasa saja melihat kondisi ayat seperti ini. Tapi sesungguhnya kita harus berkeyakinan bahwa setiap ayat dalam Al-Quran, baikkah surat Yasin atau surat lainnya, itu mengandung sisi mujizat Al-Quran, baik pada lafaz, setiap huruf-hurufnya, ataupun pada lafaznya. Termasuk salah satunya adalah pada salah satu kalimat ayat kullun fi falaki yasbahun ini. Nah, coba diperhatikan baik-baik saudara-saudara sekalian. Antum bisa nanti dipraktekkan di rumah. Jadi seperti yang ditulis dalam Al-Quran tadi, bahwa ada ayat kullun fi falaki yasbahun. Nah, jadi kullun fi falaki yasbahun, fi falaki yasbahun. Nah, falakin yasbahun. Nah, kullu fi falakin yasbahun. Nah, coba perhatikan baik-baik. Disinilah mukjizat yang kami ingin ungkapkan, bahwa sesungguhnya Al-Quranul Karim ini bukan kitab sengaja, bukan kitab kebetulan, tapi memang sudah didesain oleh Allah dengan segitu, dengan sebenar-benarnya desain yang sangat detail yang Allah turunkan kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi ketika kita baris bawahi kullun, ketika kita pisah, misalnya kita pisah setiap ayat ini, kita pisah per hurufnya. Seperti contohnya kullu berarti dimulai dari huruf kaf, kemudian dimulai huruf lam, kemudian fa ada dua huruf, yaitu fa, kemudian ya, yaitu alif, kemudian falakin, fa, dan kemudian ada huruf lam, dan kemudian ada huruf kaf. Nah, jika kita pisah, ini tidak kita pakai. Di sini terdapat sisi mukjizatnya. Jadi ketika kita menulis, kita pisah setiap ayatnya, itu akan jadi seperti ini. Jadi kaf, ada lam, kemudian ada fa ini kan dua huruf, kemudian fa, ada ya-nya, ya, kemudian fa lagi, kemudian la, kemudian kaf. Nah, kita teringat ada satu ilmu tentang perbintangan atau disebut dengan ilmu astronomi.
Tentu sahabat-sahabat semua tahu bahwa ilmu astronomi itu adalah ilmu yang membahas tentang masalah perbintangan, hal-hal mengenai bulan, matahari dan sebagainya. Nah, salah satu teori ilmu astronomi itu ada dikenal nanti dengan istilah peredaran atau perputaran, atau disebut dengan nanti rotasi. Nah, rotasi itu biasanya gambarnya adalah dalam ilmu astronomi, ini matahari, lalu begini, ada bulatnya, ya. Ini menandakan bahwa sebenarnya ini matahari dan garis-garis ini adalah garis edarnya. Ketika kita menarik salah satu titik pada huruf ya, ini adalah garis tengahnya seperti mana pada gambar ini. Nah, ternyata antum bisa melihat nanti kullun fi falaki yasbahun, pada kalimat ininya, pada ayat ininya, jika dipisah setiap ayatnya itu akan sama posisinya. Coba perhatikan baik-baik di sini, kullun fi, kemudian falaka. Di sini perhatikan baik-baik, di sini kita bisa menarik. Contohnya menarik dari kaf, karena dia di ujung maka kita tarik seperti ini. Nah, kemudian kaf demikian juga kita tarik seperti ini. Lam juga posisinya sama dengan lam yang ada di belakang. Nah, maka seperti ini lam. Nah, lam. Kemudian di bawahnya juga seperti demikian, lam. Akan lam di bawah juga kita tarik kepada lam bawah pada nomor yang kedua. Kemudian fa juga seperti itu. Fa kita cocokkan garisnya pada fa yang selanjutnya. Fa yang di belakang juga kita cocokkan pada fa yang berada di fa yang ada belakangnya. Nah, gambar ini tentu kalimat yang Allah katakan dalam surat Yasin tidaklah semata-mata kesengajaan, atau semata-mata mungkin maksud kami adalah semata-mata tidak sengaja. Ini tentu ada struktur kalimat yang memang sudah Allah desain dalam Al-Quran pada setiap ayat ataupun pada hurufnya. Maka oleh karena itu dalam salah satu ayat Allah berfirman, innallaha yafsilu, sesungguhnya Allah itu maha terperinci yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Tentu sifat Allah maha terperinci tidak hanya pada hari kiamat saja. Maha terperincinya Allah adalah ketika Allah juga mendesain Al-Quran pada setiap ayatnya. Maka oleh karena itu salah satu mukjizat detailnya Al-Quran adalah ada pada kalimat ayat kullun fi falakin yasbahun, yaitu pada kalimat khusus kullun fi falakin. Nah, seperti mana yang sudah saya bahas tadi, bahwa kullun ketika dipisah menjadi seperti ini dan digambarkan dengan setiap ayat, setiap huruf-hurufnya, maka akan terlihat seperti gambar rotasi tata surya. Ini mataharinya, sedangkan ini adalah garis edar planet-planet seperti mana yang sudah saya gambarkan ini. Ini adalah salah satu gambar ilmu daripada astronomi. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, yang pertama saya ingin katakan adalah bahwa kullun fi falakin, yang artinya adalah tiap-tiap pada tiap sesuatu itu ada pada garis edarnya. Falak itu adalah garis edar. Allah berfirman tentang garis edar falak yang juga pada kalimat kullun fi, lalu ditulis dengan seperti ini, maka tentu ini adalah sangat cocok dan sangat sesuai. Maka saya ingin katakan bahwa mukjizat pertama pada ayat ini saja, ini sudah mengandung mukjizat. Pada ayat ini saja kita bisa melihat bahwa sesungguhnya yang pertama, Al-Quran itu adalah detail. Al-Quran adalah detail dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu pasti ada hikmah, yang tentu ada hikmahnya. Baik hikmah yang terkandung pada ilmu yang ada di dalam makna ini, ataupun hikmah yang ada pada kalimat kullun fi falak ini, sehingga menjadilah seperti ini. Yang kedua, tentu ini tidaklah istilahnya bahwa Allah itu tidak sengaja buat Al-Quran. Tidak mungkin bahwa sesungguhnya Allah itu membuat Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Oleh karenanya, gambar yang kita lihat di sini dengan tulisan yang kita lihat di sini itu sangatlah cocok. Ya, jadi secara makna itu tertulis bahwa setiap sesuatu itu pada garis edar, secara gambar pun sesuai. Maka mukjizat yang kedua adalah antara ayat ilmu dan makna, maka itu sangat sesuai. Nah, sangat sesuai. Nah, alhamdulillah.
ternyata Al-Quran yang selama ini kita baca, yang selama ini kita beriman kepadanya, sesungguhnya mukjizat yang terkandung dalam Al-Quran bukan hanya ada pada makna setiap artinya, tapi pada huruf-hurufnya seperti alif, lam, qaf, mim dan seterusnya. Itu tentu ada hikmah yang Allah tanamkan di dalamnya. Maka oleh karena itu Al-Quran dipenuhi dengan mukjizat. Mukjizat baik pada maknanya, mukjizat baik pada lafadznya, mukjizat baik pada setiap katanya, atau mukjizat pada ilmu yang ada terkandung di dalamnya. Alhamdulillah kaum muslimin, antum bisa melihat ini dan bisa mencoba ini di rumah. Tepatnya adalah pada ayat ke-40 40 yaitu surat Yasin, bisa dicoba di rumah. Alhamdulillah kita sekarang sudah melihat salah satu mukjizat Al-Quranul Karim, yang tentunya Al-Quran mengandung semua mukjizat, dan tentunya mukjizat itu dapat kita lihat baik makna, lafaz dan seterusnya. Sahabat eksperimen Quran, alhamdulillah ke depan kita akan melihat berbagai macam eksperimen tentu dari Al-Quran ini sendiri. InsyaAllah ke depan kita akan melihat berbagai macam mukjizat yang ada di dalam Al-Quran, baik secara lafaz, baik makna. Dan insyaAllah besok jika memang ada waktu, kita akan bereksperimen mengenai Al-Quran tentang hal-hal yang lainnya. Dan tentunya jangan lupa subscribe, like dan share setiap video yang kami upload. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah keimanan bagi kita semua. Wasikum binafsi bitaqwallah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.